Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak ya. Baik, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan bagaimana kita melakukan login di Cortex DJP ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita akan menggunakan Cortex sebagai pengganti dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Namun untuk beberapa eh, apa namanya beberapa aplikasi mungkin masih tetap bisa digunakan. Namun untuk yang di tahun pajak 2025 ini aplikasi Cortex sudah akan dijalankan. Nah, sekarang adalah dalam tahap pra-implementasi ya. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan Cortex itu mulai dari sekarang walaupun mungkin dengan fitur yang terbatas. Nah, bagaimana kita ingin login di Cortex ya? Pertama sekali teman-teman harus mengetahui dulu tuh apa namanya alamat email yang aktif dan juga nomor HP yang terdaftar di DJP online teman-teman ya. Jadi bagaimana melihatnya? Silakan teman-teman pertama sekali ya kita harus coba masuk dulu di DJP online teman-teman sekalian. Masukkan dengan NPWP ya, kemudian dengan kata sandi, kemudian captcha-nya, kemudian kita klik login ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti di tampilan awalnya teman-teman akan lihat di bagian profil, kemudian nanti di data lainnya, kemudian di situ nanti bakal teman-teman lihat nomor handphone dan alamat email. Nah, alamat email inilah teman-teman yang wajib teman-teman ketahui ya, karena nanti verifikasi untuk pendaftaran berupa password dalam rangka untuk bisa menggunakan Cortex itu nanti akan dikirimkan ke alamat email ini. Jadi teman-teman wajib mengetahui alamat email yang terdaftar di sini. Jadi ini sebelumnya saya lakukan untuk orang pribadi ya. Bagaimana kalau nanti untuk badan ya badan usaha ya nanti teman-teman harus mengetahui siapa yang menjadi penanggung jawab di perusahaan tersebut. Jadi ini secara umum seperti ini langkah-langkahnya. Jadi teman-teman wajib mengetahui nomor HP dan juga pertama sekali adalah alamat email. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui alamat email ya silakan mungkin nanti bisa langsung dibuka di emailnya. Nah, berikutnya langkah yang teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke pajak.go.id ya, pajak.go.id. Kemudian nanti di sini akan ada panduan melakukan pra-implementasi Cortex ya. Jadi di sini sampai dengan tanggal 31 sudah bisa menggunakan pra-implementasi ini dan juga password yang kita lakukan registrasi, reset passwordnya, passkey-nya itu akan bisa digunakan nanti ketika Cortex memang sudah betul-betul dijalankan ya. Baik, ini kita tampilan dari pajak.go.id sampai muncul tampilan ini. Kemudian teman-teman klik di sini. Kemudian nanti di sini akan ada tampilan implementasi Cortex DJP ini dapat sudah mulai dilakukan mulai 24 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember ya. Jadi sembari menunggu tanggal 1 Januari tersebut, teman-teman sudah bisa mencoba untuk melakukan preimplementasi Cortex ya khususnya untuk melakukan reset password dan ketika kita sudah melakukan reset password sekarang ya itu nanti akan bisa kita gunakan nanti di Cortex yang aslinya. Nah, nanti di situ ya tampilan ini akan ada tautannya ya teman-teman. Cortex versi preimplementasi itu dapat diakses melalui tautan ini mulai tanggal 24 hingga tinggal 31. Kemudian setelah teman-teman masuk ke sini, teman-teman klik tautannya. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, jadi nanti ketika teman-teman sudah melakukan update password, kemudian juga memasukkan passphrase, maka itu yang akan digunakan pada Cortex yang sebenarnya, yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah berhasil nanti melakukan reset password, sudah bisa masuk ke Cortex ya, sampai dengan tanggal 31, aplikasinya itu masih terbatas ya teman-teman. Karena memang belum diimplementasikan secara penuh ya. Nanti ketika sudah dimulai secara penuh maka akan dibuka semua menu-menunya. Kemudian teman-teman setelah kita melihat ya di aplikasi tersebut akan ada informasi ya ketika kita klik tautan itu informasi penting sebelum mengakses Cortex ini ya dalam rangka
masa implementasi, yaitu bahwasanya ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Jadi selama masa preimplementasi sampai dengan 31 ini dapat diakses dengan fitur terbatas. Kemudian sebelum menggunakan Cortex, ya ini seperti yang saya bilang di awal, alamat email dan nomor handphone itu harus betul-betul dengan kondisi terkini. Kemudian, nah ini jadi tadi ya, kalau misalnya teman-teman sudah bisa akun akses DJP online-nya, maka ya bisa dipersilakan untuk melakukan login pertama kali dengan menggunakan Cortex pada 1 Januari nanti. Nah, tapi bagi untuk yang belum memiliki akun DJP dan belum terdaftar sebagai WP, maka dapat melakukan permintaan akses digital di Cortex tersebut mulai 1 Januari nanti ya melalui aplikasi Cortex. Nah, khusus bagi wajib pajak badan dan instansi pemerintah, ya, pastikan bahwa penanggung jawab atau PIC, person in charge itu telah sesuai dan penanggung jawab dapat login ke Cortex DJP. Jadi betul-betul ini diperhatikan. Jika data penanggung jawab belum sesuai, maka wajib pajak dapat memperbarui data profil termasuk data penanggung jawab melalui Cortex setelah implementasi resmi nanti pada Januari 2025, ya. Kemudian nanti informasi ini akan disampaikan secara berkala melalui saluran resmi akun resmi DJP. Jadi ini dicentang ya wajib. Kemudian baru kita klik akses Cortex. Nah, teman-teman, ketika kita masuk ke aplikasi Cortex ya, ini alamatnya ya. Untuk pertama kali ya ini bahwasanya kita harus melakukan lupa kata sandi dulu atau reset password ya. Jadi kalau kita masuk dengan langsung masukkan NPWP misalnya atau masukkan NIK kemudian masukkan kata sandi DJP online itu kemungkinan tidak akan bisa karena sistem Cortex ini harus melakukan reset password terlebih dahulu. Nah, kita klik lupa kata sandi ya, teman-teman kita klik lupa kata sandi. Nanti di sini akan diminta untuk melakukan permohonan ubah kata sandi. Kita masukkan ID pengguna ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, ketika kita memasukkan kata sandi di dalam konteks ini, kita memasukkan dengan NPWP 16 digit ya. 16 digit. Bisa kita masukkan NIK, bisa masukkan NPWP 16 digit misalnya NPWP perusahaan atau badan tadi 16 digitnya ya dengan ditambah 0 untuk badan atau perusahaan atau instansi pemerintah. Tetapi kalau orang pribadi ya itu wajib dengan memasukkan NIK-nya. Nah, disinilah pentingnya ketika NIK itu harus padan atau valid, karena dia akan memverifikasi dengan alamat email. Kita masukkan NIK, kemudian kita pilih surat elektronik ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan diminta untuk memasukkan alamat email kita yang terdaftar tadi di DJP online ya. Jadi ini harap diisi kembali. Jadi kalau ada tampilan seperti ini, ya ini hanya menunjukkan kira-kira email kita itu seperti apa. Nah, kita harus tahu email ini dan kita harus ketik ulang kembali. Jadi kita masukkan NIK kita pilih konfirmasinya melalui alamat email, kemudian kita isi kembali alamat email dan kita masukkan captcha-nya. Ya, ketika sudah berhasil memasukkan itu semua, kita pilih centang, kemudian kita akan mendapatkan keterangan bahwa reset password itu sukses. Jadi maksudnya link untuk melakukan reset password itu sudah dikirim ke alamat alamat email kita. Kita pilih back ya, kita pilih back. Kemudian teman-teman cek di emailnya. Nah, nanti teman-teman akan ada informasi atau email dari DJP. Jadi pastikan bahwasanya yang mengirim email itu adalah memang dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengaturan ulang kata sandi portal WP melalui email itu sudah terkirim. Ya, silakan dibuka di email yang tadi kita ketahui. Kemudian kita buka emailnya. Kemudian nanti di sana akan ada link. Ya, nanti akan ada nama kita. Kemudian ada link untuk kita bisa membuat password dan passphrase baru ya. Jadi akan ada informasi tambahan selain password dan juga akan ada passphrase yang harus kita isi di perubahan reset password tersebut ya. Ini linknya. Ini berlaku 1 kali 24 jam teman-teman. Jadi ketika misalnya kita buka sekarang, kita minta dikirimkan verifikasi email, kemudian kita nggak buka-buka, ya nggak akan bisa dibuka lagi besoknya. Jadi kita harus melakukan permintaan baru lagi. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal teman-teman buka Cortex buka linknya, klik di link, kemudian nanti akan ada link untuk bisa kita memasukkan password baru ya. Pastikan nanti di sini username kita sudah terlihat ya dengan ini kalau misalnya pribadi, kemudian email juga sudah terlihat. Nah, kita masukkan password.
Jadi password di Cortex ini teman-teman itu berbeda dengan password sebelumnya atau di DJP online. Kalau di DJP online mungkin bisa sembarangan lah, katakanlah bisa memasukkan password. Tapi kalau di Cortex ini dia harus memiliki karakteristik ya, karakteristik khusus terdiri minimal 8 karakter, kemudian minimal satu huruf kecil, kemudian satu terdiri dari ada satu angka dan juga ada satu karakter khusus ya. Jadi silakan teman-teman buat minimal 8, ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada angka dan juga ada karakter khusus ya. Silakan teman-teman buat new password, kemudian nanti akan ada di konfirmasi password. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang sudah ada passphrase ya. Sudah ada passphrase. Jadi passphrase ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya nanti ketika teman-teman akan melakukan berbagai administrasi perpajakan, kewajiban perpajakannya di DJPE, di Cortex ini nanti akan diminta passphrase. Nah, untungnya passphrase ini bisa sama ya, bisa sama dengan password ya, teman-teman bisa samakan passwordnya, kemudian juga passphrase-nya bisa teman-teman samakan ya. Kalau password ini kan hanya untuk masuk Cortex ya. Kalau passphrase ini nanti gunanya ketika teman-teman masuk atau melakukan administrasi perpajakan ya, melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah yakin ini harus betul-betul diingat, dicatat, kemudian teman-teman masukkan captcha-nya, kemudian disimpan. Oke, kalau sudah berhasil nanti akan ada keterangan nih, change password status ya, password change sukses. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman login kembali ya, login kembali di aplikasi Cortex-nya. Masukkan NIK atau NPWP ya, kalau pribadi NIK, kemudian kalau badan ya dengan NPWP. Masukkan kata sandi nih, kata sandi yang teman-teman sudah berhasil buat tadi. Kemudian klik captcha-nya, kemudian klik login ya, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Ah, ini berhasil teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil sampai di sini, ya artinya itulah nanti password, passphrase yang akan digunakan dalam aplikasi Cortex ke depan ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.